Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada perkuliahan mata kuliah manajemen strategis. Pada hari ini kita sudah sampai pada bab 9 yaitu mengenai struktur organisasi. Silakan untuk menyimak penjelasan berikut ini. Kita lihat sekarang struktur tradisional. Di sini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya yang berkaitan dengan strategi. Baik, kalau kita lihat dari struktur organisasi, maka struktur tradisional mengacu pada pengaturan formal dari interaksi antara dan tanggung jawab atas tugas orang-orang dan sumber daya suatu organisasi. Yang dimaksud adalah para karyawan ataupun para pegawai yang ada di organisasi ataupun di perusahaan. Struktur organisasi sederhana, kemudian struktur di mana terdapat seorang pemilik dan biasanya beberapa karyawan dengan pengaturan dan tugas tanggung jawab serta komunikasi yang bersifat sangat informal serta dicapai melalui supervisi secara langsung. Artinya para karyawan ataupun anak buahnya itu diajarin atau diberikan sebuah pelatihan ataupun diberikan pengarahan secara informal. Artinya hanya dengan pendekatan-pendekatan saja yang dilakukan oleh pemimpin terhadap anak buahnya. Kemudian struktur organisasi fungsional. Struktur di mana tugas orang dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dibagi menjadi grup-grup fungsional yang terpisah. Seperti ada bagian pemasaran, operasional, ada bagian keuangan, ada juga di bagian maintenance, bagian safety, seperti itu. Kemudian dengan prosedur yang semakin formal untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitasnya untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Nah, ini contoh struktur organisasi. Ya, kita lihat di sini ada CEO, kemudian ada bagian teknik, ada bagian produksi, ada bagian personalia, ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran. Kemudian ada juga di sini contoh lainnya, ada CEO, kemudian ada pembelian, ada bagian penerimaan dan persediaan, ada pemasukan pesanan, penjualan grosir, penjualan retail, akuntansi, penagihan, dan juga layanan pelanggan. Nah, kita lihat di sini mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut adalah kelebihannya mencapai efisiensi melalui spesialisasi. Artinya bahwa di sini setiap karyawan ataupun pegawainya akan memiliki eh, kompetensi yang lebih spesialis seperti itu. Kemudian mengembangkan keahlian fungsional, mendiferensiasi dan mendelegasikan keputusan operasi harian. Kemudian mempertahankan pengendalian tersentralisasi atas keputusan strategis. Kemudian secara ketat mengaitkan struktur terhadap strategi dengan menjadikan aktivitas utama sebagai unit terpisah. Kemudian kekurangan strategi di sini adalah menciptakan kesulitan dalam koordinasi fungsional dan pengambilan keputusan antar fungsi, mendukung spesialisasi terbatas dan persaingan atau konflik fungsional, kemudian membatasi pengembangan manajer umum, kemudian mempunyai kompetensi kuat akan terjadinya konflik antar fungsi prioritas diletakkan dalam fungsi ataupun bukan merupakan bisnis secara keseluruhan. Mungkin lebih mahal untuk melakukan suatu fungsi daripada melakukannya di luar perusahaan, kecuali dialih dayakan. Oke. Kemudian struktur divisi. Nah, struktur divisi ini kita lihat terdapat kelompok unit atau divisi yang relatif otonomi diatur oleh suatu kantor pusat korporat. Jadi ada kantor pusatnya. Kemudian unit bisnis strategi di sini menyangkut masalah adaptasi dari struktur divisi di mana berbagai divisi atau bagian dari divisi dikelompokkan berdasarkan pada elemen-elemen strategis yang dimiliki bersama. Misalnya dikaitkan dengan perbedaan dalam produk atau pasar tertentu. Misalnya kalau kita ambil contoh ya misalnya kalau divisi-divisi itu misalnya seperti di contoh di pabrik sepatu misalnya ada divisi Puma, kemudian ada divisi Adidas dan sebagainya seperti itu. Kemudian nih tugas kalian adalah mencari contohnya ya. Jadi struktur tadi mau yang
organisasi yang sederhana atau yang divisi gitu ya, atau juga yang lebih complicated seperti itu. Nah, silakan di sini ada kalian bisa isi di sini ya. Contohnya seperti apa gitu. Bagian-bagian daripada struktur organisasi tersebut. Kemudian next. Nah, nih kita lihat kelebihan strategis dan juga kekurangan strategis ya. Di sini memaksakan koordinasi dari wewenang diperlukan ke tingkat bawah sesuai dengan mendapatkan respon yang cepat ya. Kemudian menempatkan pengembangan dan implementasi. Kemudian membebaskan CEO untuk mengambil keputusan, kemudian secara tajam memfokuskan tanggung jawab atas kinerja, mempertahankan spesialisasi fungsional, dan juga menyediakan tempat pelatihan yang baik bagi para manajer serta meningkatkan fokus pada produk dan pasar. Kekurangannya di sini adalah mengembangkan potensi persaingan yang disfungsional atau sumber daya tingkat korporat, kemudian menimbulkan masalah dalam menentukan beberapa wewenang, kemudian potensi terjadinya inkonsistensi kebijakan antar divisi, kemudian menimbulkan masalah dalam mendistribusikan biaya overhead dengan cara yang dapat diterima oleh para manajer divisi dengan tanggung jawab laba. Kemudian meningkatkan biaya-biaya yang dikeluarkan melalui duplikasi fungsi, kemudian menciptakan kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan secara keseluruhan. Baik, ini sudah cukup jelas ya, tidak perlu lagi dijelaskan lebih detail. Kemudian struktur perusahaan. Di sini ya, struktur di mana suatu entitas korporat merupakan kumpulan luas dari bisnis dan divisi yang seringkali tidak berkaitan sedemikian rupa, sehingga entitas korporat bertindak sebagai pengelola keuangan yang memegang sebagian kepemilikan dalam berbagai bagian perusahaan, tetapi hanya memiliki sedikit keterlibatan manajerial secara langsung. Jadi di sini ada struktur perusahaan adanya perusahaan induk yang hanya mengelola masalah keuangannya, adapun yang di perusahaan anak buahnya itu melangkut masalah operasionalnya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa cari contoh realnya di perusahaan-perusahaan, baik itu yang perusahaan nasional, internasional maupun perusahaan global. Kemudian next di sini ya, ada struktur organisasi matrik. Nah, ini struktur di mana fungsi personal fungsionalnya dan staf ditugaskan ke suatu bidang fungsional dasar ataupun kepada manajer proyek atau produk. Nah, ini ya. Ini memiliki dua saluran wewenang, yaitu ada tanggung jawab atas kinerja, evaluasi, dan juga masalah kendali. Kemudian struktur tim produk, nah ini menyangkut masalah produknya ya. Menugaskan para manajer dan spesialis fungsional ke suatu produk, proyek, atau tim proses baru yang diberdayakan untuk membuat keputusan utama mengenai produknya. Para anggota tim ya, ditugaskan secara permanen dalam kebanyakan kasus seperti itu. Selanjutnya ini contoh struktur matrik ya. Nah ini di sini ada Chief Executive Officer-nya, kemudian ada Wakil Presiden Teknik, ada Wakil Presiden Produksi, ada Wakil Presiden Pembelian, ada Wakil Presiden Administrasi, dan seterusnya. Ini saya kira cukup jelas ya untuk struktur matrik, dan seperti ini ya. Ada manajer proyek ABC-nya, kemudian di sini ada masing-masing punya staf teknik, staf produksi, dan juga agen pembelian serta koordinasi administrasi. Nah, kalian bisa cari contoh-contoh struktur organisasi di perusahaan-perusahaan yang terkenal ya, sehingga mudah untuk mendapatkan struktur matrik dari perusahaan mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya ini struktur untuk tim ya. Di sini ada Chief Executive Officer-nya, di sini ada bagian penelitian dan pengembangan, ada teknik, operasional, keuangan, dan juga ada penjualan pemasaran. Nah, ini di sini ada tim-tim proses dan produknya. Ini ya. Nah, ini mereka akan berhubungan ke masing-masing dari ini juga dari pengembangan akan berhubungan kepada tim-tim prosesnya, kemudian juga demikian juga di bagian keuangan. Gitu. Saya kira cukup jelas ya dari gambar ini. Kemudian kita lihat di sini perubahan yang terjadi dalam satu abad. Di sini ada globalisasi, ada internet, ada kecepatan, yaitu bahwa dalam satu abad ini akan ada perubahan-perubahan secara global ya. Apalagi kalau kita sangkutkan pada saat ini di masa pandemi COVID-19, ya ini sudah menjadi masalah global, tentu akan ada pengaruhnya ya masalah globalisasi ini ya. Dengan adanya pandemi maka tentu akan terjadi perubahan-perubahan strategi, ada perubahan-perubahan di dalam manajemen dan juga di dalam bagaimana proses dan juga bagaimana output daripada produk mereka. Kemudian juga adanya perkembangan dari internet ya yang sekarang sudah lebih maju lagi, artinya bahwa internet sudah digunakan oleh hampir semua lini ya, hampir semua perusahaan menggunakan internet untuk melakukan
seperti pemasaran ataupun melakukan apa ya, proses-prosesnya misalnya seperti pertemuan-pertemuan itu juga orang sudah menggunakan internet. Jadi semuanya data dan segala macam ya. Dan juga kecepatannya. Ini cepat sekali berubah, terutama masalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen ya. Jadi prosesnya juga semakin cepat karena adanya eh, teknologi yang maju, kemudian juga komunikasi melalui internet juga yang cepat, pengetahuan yang kita dapat dari internet juga tambah banyak seperti itu, sehingga mempermudah dalam kita mengembangkan perusahaan. Dan tentu tantangannya pada saat ini adalah keterbatasan ya, karena kita sedang di masa pandemi seperti itu. Baik, ini kita gunakan saja di saat-saat dalam kondisi yang normal. Kemudian di sini kita lanjutkan. Usaha awal untuk meningkatkan efektivitas dari struktur organisasi ya. Kita lihat di sini ya. Ya, untuk meningkatkan struktur organisasi. Nah, di sini ada apa saja? Di sini adalah pertama adalah mendefinisikan dulu ya, mendefinisikan kembali tentang peran kantor pusat ya. Kemudian juga mengembangkan permintaan, kemudian melakukan restrukturisasi dan juga rekayasa ulang bisnis serta perampingan dan juga manajemen diri sendiri. Artinya bahwa setiap karyawan harus bisa mengenal dirinya sendiri, mengetahui potensinya sehingga dia bisa memberdayakan dirinya sendiri dan menemukan daripada kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan dan juga potensi-potensi yang ada sehingga mampu untuk meningkatkan kinerjanya secara individu seperti itu. Adapun untuk perampingan di sini adalah ada restrukturisasi ya, jika memang tidak diperlukan ataupun struktur yang terlalu besar maka perlu dilakukan perampingan seperti itu. Kemudian menciptakan organisasi virtual yang responsif ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengalih-dayaan, menciptakan suatu organisasi modular, kemudian pengalih-dayaan proses bisnis, aliansi strategi menuju struktur tanpa batas, organisasi pembelajaran serba bisa. Nah, karena semua serba virtual ya. Sekarang sudah lebih mudah ya untuk kita melakukan proses bisnis melalui media-media yang elektronik yang ada dan juga melalui internet ya, dan tentu sekarang udah lebih mudah lagi dan bahkan bisa meringankan biaya seperti dengan biaya yang lebih murah karena dilakukan secara virtual. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk menawarkan produk kita, tapi cukup melalui virtual seperti itu dan lain sebagainya. Demikian juga mengenai pelatihan ya, pelatihan, coaching dan lain sebagainya bisa dilakukan secara virtual. Dan di sini kita lihat ya untuk penjelasannya. Nah, di sini mengenai restrukturisasi yaitu mendesain ulang struktur ya. Di sini kalau menyangkut masalah perampingan yaitu pengurangan jumlah karyawan ya, terutama di tingkat menengah dan menengah ke bawah ya dalam suatu perusahaan. Kemudian manajemen diri sendiri ini saya kira bisa dibaca sendiri ya, nggak terlalu susah. Kemudian di sini juga ada tim yang menetapkan parameter, kemudian ada organisasi virtual ya, jaringan temporer terdiri dari perusahaan independen, ada pemasok, pelanggan, subkontraktor, dan lain sebagainya. Ibu kira bisa dibaca sendiri dan cukup jelas. Kemudian next. Nah, di sini untuk organisasi responsif ya nih ya. Fokusnya adalah membangun suatu organisasi virtual di sekitar kapabilitas tersebut ya nih. Jadi sekarang kita sudah internet yang sudah sangat berkualitas, yang sangat bagus gitu ya. Kemudian juga efek globalisasi, maka ini juga dan juga pada sekarang tantangannya ya di masa pandemi, maka kita pun juga harus bisa ini ya melakukan pembangunan ya suatu organisasi virtual. Kemudian pengalih-dayaan. Nah, ini saya kira bisa dibaca sendiri. Kemudian next, begini organisasi modular. Nah, ini yang strukturnya dibangun melalui pengalih-dayaan. Ya. Di mana produk, jasa, final dari organisasi tersebut berdasarkan pada gabungan dari beberapa keahlian dan juga kapabilitas bisnis. Kemudian juga proses pengalih-dayaan proses bisnis. Oke, ini cukup jelas di sini. Apa saja? Di sini menyangkut SDM, pengadaan barang, logistik, rantai pasokan, teknik, penelitian, dan pengembangan, serta penjualan dan juga pemasaran, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, aliansi strategis. Nah, ini. Aliansi dengan pemasok, rekanan, kontraktor, dan juga penyedia lainnya. Artinya perusahaan itu melakukan kerjasama ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Kemudian otomatis bahkan ada juga strategi aliansi atau aliansi strategi seperti itu. Kemudian menuju struktur tanpa batas. Di sini maksudnya adalah struktur organisasi yang memungkinkan orang untuk berhubungan dengan pihak lain di seluruh organisasi tanpa perlu menunggu
suatu hierarki yang mengatur hubungan tersebut melintas batas fungsional bisnis dan geografis. Seperti saat ini, kita bebas mau berhubungan bisnis kemana saja gitu ya, karena tidak terbatas lagi. Dan kita bisa berhubungan dengan mereka dengan mudah gitu ya. Tinggal nanti bagaimana membuat aturan-aturan disepakati bersama seperti itu. Nah, kemudian batasan-batasannya dari 4 arah di sini ada batasan horizontal yang berkaitan dengan masalah komunikasi, akses dan juga protokol ya untuk berhubungan. Kemudian batasan vertikal, keterbatasan interaksi, hubungan dan akses antar personel operasi dan manajemen. Antara tingkat manajemen yang berbeda antara bagian organisasi yang berbeda seperti unit korporat versus divisi. Yang tadi ada ya, yang korporat ada juga yang secara divisi. Kemudian batas geografis. Nah ini, kita di sini ada di lokasi fisik yang berbeda baik secara domestik maupun secara global. Kemudian juga batasan hubungan eksternal. Di sini ada berkaitan dengan di luar organisasi yang menyangkut masalah pelanggan, pemasok, rekanan ya, rekan bisnis, kemudian juga pemerintah ya, ini juga menjadi kita harus juga memiliki apa namanya hubungan secara eksternal, kemudian juga menimbulkan ya batasan-batasan tersendiri karena adanya hal tersebut, asosiasi dan juga bahkan para pesaing seperti itu. Kemudian organisasi pembelajaran, learning organization di sini ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya, bahwa organisasi yang strukturnya disusun di sekitar gagasan, bahwa organisasi tersebut seharusnya dibentuk untuk memampukan pembelajaran. Artinya organisasi menyiapkan ya learning seperti apa yang diperlukan oleh karyawan gitu ya untuk meningkatkan kinerja karyawan sehingga karyawan memiliki pengetahuan ya dan akhirnya nanti bisa diimplementasikan dalam usaha menghasilkan produk baik barang ataupun jasa dengan kesesuaian antara kualitas yang diharapkan dan juga kuantitas yang diharapkan seperti itu. Bergerak ke pasar baru ya untuk mempelajarinya dan tidak membawa suatu merek ke pasar tersebut atau menemukan sumber daya untuk dieksploitasi di sana. Artinya kita akan mampu untuk mengeksploitasi hal-hal baru seperti itu. Nah, cukup ya untuk kali ini. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan semuanya. Tinggal kalian mencari contoh-contoh kasus yang ada di perusahaan ataupun organisasi ya yang berhubungan dengan masalah struktur organisasi. Nah, kan saya cari contohnya, contoh struktur organisasi ya. Di sini ada fungsional, kemudian ada juga yang berkaitan dengan struktur divisi, kemudian ada juga di sini dengan struktur matriks dan juga struktur tim ya, tim produk. Nah, kalian bisa cari contohnya. Saya kira cukup mudah saat ini ya, tinggal browsing aja di Google. Nah, baik, nanti kita bertemu lagi di forum diskusi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada forum tersebut dan kita saling sharing atas contoh-contoh kasus dan juga bagaimana penyelesaian ataupun solusi dari kasus tersebut. Demikian dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.